Shalom, selamat pagi. Halo. Mari kita Haleluya. memuji Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu,
lagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali siaran pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom, Hari ini haleluya. kita baca Kejadian 16 ayat 5 sampai 13. Hari ini Sabtu tanggal 6 Desember. Kejadian 16 ayat 5 sampai 13. Kejadian 16 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadikan hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangnya? Dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Lanjut. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Amin. Amin. Pagi ini tema kita adalah Allah melihat saya. Apakah Anda merasa Allah melihat engkau? Mungkin hari ini penderitaanmu terlalu parah ya. Ini ada sebuah kisah yang sungguh parah ya. Ketika suami Sun, namanya Sun ya, terserang stroke, hidupnya berubah drastis. Ia harus membantunya menjalani aktivitas sehari-hari dan menghadapi luapan emosi yang muncul. Ternyata ia merawat selama 17 tahun ya stroke itu. Ia setia merawat suaminya. Namun ketika suaminya terjatuh dan kesehatannya semakin memburuk, perawatan pun menjadi beban yang terlalu berat. Sun lalu jatuh dalam depresi. Aku merasa telah kehilangan iman akunya, dan aku tidak dapat melihat Allah. Ya memang kalau penderitaan terlalu parah ya,
Akhirnya manusia akan berkata, ada Allah apa enggak sih ya? Pernah enggak Anda merasa seperti itu? Ya, Ketika masalahmu datang bertubi-tubi dan engkau mengalami depresi ya. Pasti engkau ada Allah ini di mana Allah ini? doa-doa kita seolah-olah nanti dengar ya. Iya. Ketika langit menjadi tembaga. Nah, ada buku ya. Judulnya Ketika Langit Jadi Tembaga. Waduh, mengerikan sekali ya. Berarti tidak ada hujan, kita tidak melihat cahaya, gelap gulita ya. Seolah-olah kita kehilangan pengharapan. Semua jadi gelap. Doa-doa kita naik bisa tembus sampai itu. Iya. Nah, setelah menengok kembali pengalaman hidupnya, Sun percaya bahwa Allah memang memperhatikan keadaannya. Bukannya Allah tidak tahu ketika langitmu menjadi gelap, ketika langitmu menjadi tembaga. Bukannya Allah tidak tahu. Allah tahu, Allah melihat ya. Perhatiannya hadir melalui perawatan medis dan layanan rumah yang tersedia bagi suaminya. Luar biasa ya. Ada suatu pelayanan yang tersedia di rumah ya, home care. Ya. Serta dukungan dari para pekerja sosial yang membantu Sun mengelola tantangan emosional dalam merawat sang suami. Nah, inilah diperlukannya tim besuk ya. Ketika ada yang menderita, ada yang membesuk, ada yang mendoakan, itu sesuatu banget ya. Jadi kalau kita melihat kisah Hagar dalam Kejadian 16, Allah pun menyatakan dirinya sebagai Allah yang melihat Hagar ya. Hagar seorang budak melarikan diri dari perlakuan buruk nyonyanya. Ayat 6 kita baca ya. Kejadian 16 ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Nah, ternyata penindasan itu juga diizinkan oleh Tuhan loh ya. Orang yang menindas kita ternyata juga diizinkan oleh Tuhan, disuruh nindas pancene ya. Tapi Abram itu katakan pada dia, perbuatlah yang baik kepada dia. Tapi perbuatan Sarah yang nggak baik. Ya baik dalam tanda kutip ya. Itu tapi perbuatan itu dianggap baik oleh Sarai. Gitu. Tapi Tuhan ngomong kan, kembalilah kepada nyonyamu ya kan. Dan apa namanya, biarkan dirimu itu ditindas ya kan. Engkau ditindas di bawah iya, coba ayo baca ayat 9 tadi itu. Ditindas sampai kebalik gitu ya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi ini Abraham ngomong sama Sarai ya, perbuatlah apa yang engkau pandang baik. Ternyata menindas itu baik ya. Baik bagi Sarai, baik bagi Sarai, tapi bagi Hagar remuk ya. Enak ya kita kalau disuruh, oh enggak apa-apa, kamu memang bagian penindas gitu ya. Siapa di sini mau jadi bagian penindas, angkat tangan ya. Penindas mau. Semua pasti angkat tangan, aku mau jadi penindas. Tapi yang siapa yang mau ditindas pagi hari ini? Gak ada yang mau tentunya ya. Tapi ternyata Allah itu nganu loh, disuruh kita manda ya, manda itu nerimo ya. Iya. Nah ya ini. Lalu malaikat Tuhan berkata, kembali kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Loh gitu ya. Dia tetap ngenger gitu di sana ya, karena dia dalam keadaan hamil ya. Tuhan nggak tahu. Tapi sebetulnya ya tumpangan, dia ya salah toh, karena dia merasa hamil terus memandang rendah nyonyanya kan. Di dalam Amsal nggak boleh ya, nggak boleh memandang rendah nyonyanya begitu. Siapapun saat ini yang bekerja punya atasan, nggak boleh memandang rendah atasanmu loh. Hati-hati loh ya, nanti kamu bisa ditindas. Ya, nanti tapi kamu itu juga dibiarkan ditindas. Mungkin pandangan daripada Sarai. Ya, kan? Pandangan apa? Kalau dia itu karena dia hamil dan dia tidak bisa hamil, seolah-olah ngecek gitu.
Loh, ya memang karena mungkin ya Hagar petita-petiti pastilah apa perutnya Pamer-pamerkan. apa digoyang Pamer kanan sarai. kiri ya pastilah gitu kan. Iya. Ini ya mimik wajah itu merupakan cermin dari hati ya. Itu nggak bisa menipu ya. Coba kamu ngomong-ngomong sama orang ya, orangnya manis, cantik, tapi begitu deh ngomong sesuatu tentang mertua lah, tentang siapa lah, nanti lihat dan sudut mata dan sudut bibir itu berbicara ya, walaupun dia ngomong oh nggak apa-apa tapi terus mencep lah itu. Ada anu loh ya, ilmu untuk membaca ini reaksi wajah. Nah, itu harus kita anu ya, Psikolog, belajar. bukan psikolog. Jadi nyonyanya ya disuruh nindas sama apa namanya Tuhan ya. Si itu suaminya ngomong ya wis sakarepmu kan gitu. Itu anak buahnya dia kan. Anak buah dia soalnya memang ya. Dia Jadi memberikan pada Abram kan. iya, ya Dia jadi sudah wis tanggung itu jawabnya 11 12 namanya ya. Abram diceritakan ya. Iya. Abram enak aja 11 12 sampai nyonya ya. Jadi akhirnya apa? Dia minggat karena nggak tahan ya. Siapa yang tahan ditindas? Pasti nggak tahan lah ya. Mungkin memang nggak dipukulin, nggak digebuki, tapi disendir, di apa? Rasani itu kan nggak enak ya. Jadi dia lari. Tetapi Tuhan mendengar loh ya. Ayat 7 kita baca. Tuhan mendengar perlakuan buruk Sarai dan Tuhan melihat Hagar minggat dan Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Amin. nah, akhirnya kan disuruh balik ya. Iya. Jadi malaikat itu mendesak Hagar agar kembali kepada majikannya dan meyakinkan akan berkat Allah atas hidupnya. Jadi keturunan Abraham itu memang diberkati ya. Janji Tuhan ya dan amin. Walaupun dia bukan anak perjanjian, tetapi keturunannya itu sugih-sugih ya. Bener nggak? Ya. Kaya raya, bahkan di Dubai, di Qatar itu mobil-mobil berlapis emas ya. Dan nanti bisa dikeroki kalau parkir. Ya toh. Jadi meyakinkan malaikat meyakinkan akan berkat Allah atas hidupnya. Jadi Iya. janji Tuhan itu ya dan amin. Semua ayat keturunan 10 ya. Abraham itu diberkati ya. Ayat 10 lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Amin. Nah, jadi disinilah janji Tuhan ya. Ya. Akan memperhatikan kesejahteraan daripada Hagar. Dan Hagar menjawab dengan ucapan syukur. Jadi pada waktu itu Hagar pun mengenal Allah dan menamai dia El Roi ya. Dia yang telah melihat aku, El Roi. Allah melihat. Mata Tuhan ada di mana-mana, melihat orang yang baik dan orang yang buruk. Dulu tidak ada CCTV ya, tapi ada mata Tuhan. Walaupun hari ini ada CCTV, tetap ada mata Tuhan ya, lebih jelas itu. CCTV kadang itu tidak bisa merekam saudara ya, merekam kalau sudah Waktunya dulu 1 bulan suwe-suwe rontok jadi 2 minggu, lama-lama dead ya kan. Iya. Nah, di saat kita terpuruk, Allah juga melihat kita ya. Saat ini engkau yang tertindas, engkau yang merasa sedih, terluka, teraniaya ya, jangan takut, Allah melihat engkau. Amin. Dan apa? Bapak kita yang penuh kasih itu mengerti keadaan kita dan dia dapat diandalkan. Oh, hanya kau yang dapat kuandalkan ya.
Kita boleh berseru kepada Tuhan dan Dia akan menolong untuk menubuhkan kita kembali. Amin. Amin. Jadi hari ini renungkan ya, pernahkah Anda mengalami bahwa Allah sungguh melihat dan mengetahui kebutuhan Anda? Pernah enggak Anda butuh sesuatu, tetapi tiba-tiba sesuatu itu datang ke rumahmu tanpa disangka-sangka ya? Sering ya? Sering kali. Nah, Jadi ya. itulah Dia tahu, isi hatimu itu tahu. Dan Dia akan menolong untuk meneguhkan kita kembali. Amin. Amin. Nah, ini cerita kemarin ya. Semalam itu saya lihat vlognya orang ya yang pernah tinggal di London pulang lagi ke Indonesia ya. Ya iseng aja ya, membunuh waktu. Ternyata dia pulang ke Indonesia itu eksplorasi ya makanan-makanan depot-depot yang ada di Indonesia itu. Terus tibalah dia menikmati masakan Padang pagi sore. Ini saya tidak di endorse ya. Ini saya juga tidak iklan. Tapi ini pengalaman kesaksian. Pagi sore namanya itu pagi sore. Kita buka siang malam ya. Pagi, siang, sore, malam. Kalau Pak Gem nanti buka depot pagi, siang, sore, malam. Jadi 24 jam. Dikasih ya. Ngalah-ngalahi McDonald ya. Jadi, nah, terus saya melihat, kok rasanya enak ya dalam hati itu ayo kepengen nyoba ya. Saya enggak pernah, hampir jarang ya makan di rumah makan Padang itu. Soalnya melihat sajian begitu sak meja makan itu rasanya blenger ya. Bayarnya biro iki. Siapa ya ulang tahun terus ngundang ke makan-makan di masakan Padang gitu kan enak. Pak Mei ya nek ulang tahun ya Pak Mei ya janji ya. Berjanji. Terus ya cuma berpikir gitu aja enak ya terus tidur. Terus keesokan harinya ternyata Mbak Abigail ngomong, oh aku tuh cerita, oh ada masakan Padang gini. Terus dia ngomong, lah ya itu anaknya dia ya, Dita itu mau ngajak ke Jakarta untuk makan di pagi sore. Hah? Aku bilang gitu, lah apa? Makan kok cek adone, kayak gaya onasis ya. Makan pagi di Jakarta. Makan pagi di Makan Hong siang Kong. di Singapura. Nah, kayak gaya Konglu ya, makan pagi di Sidoarjo, makan siang di Singapura, makan malam di Sydney gitu ya. Atau di atas. Oh awas loh Pak Mei temenan loh ya. Aku harus ditraktir di rumah makan pagi, siang, malam, Apa sore. traktir di Pringgading Semarang. Saat ini Pak Mai ada di Semarang itu. Oh sudah makan-makan deh ya. Iya. Soto apa itu? Bokoran gitu-gitu. Enak itu. Nah ya wes nanti nek dateng bulan Mei karena namanya Mei Yanto ya. Netizen harus tahu ini Mei Yanto lahirnya bulan Mei. Nanti kita Ada yang diundang. namanya Agus tapi bukan lahir aja bukan Agustus. Agustus. Itu salah kasih nama. Yaitu mau ditraktir di pagi sore. Ya, Pagi siang malam. sore malam. Pagi siang sore malam. Nah, akhirnya saya bilang, "Loh lah mau ke Jakarta." Ante-ante Surabaya biaya ada. di Surabaya ada. Oh iya tabu, iya. Ayo wes kita makan siang di pagi sore. Jadi kita semua satu rumah enggak makan pagi. Pak Gem tidur, terus kita berangkat ke pagi sore jam 12. Waktu saya nelepon reservasi enggak diterima. Enggak usah, datang aja. Oh, tak pikir waduh ini pasti rame sampai enggak boleh reservasi ya. Temenan. Sampai di sana nggak ada parkir tapi vale ya, tapi ada tempat satu nganggur. Saya ngomong sudah ini aja melawan arus dunia ya, Diusir tapi saya tapi itu, diusir. itu tempat parkirnya resto sebelahnya. Diusir saya enggak boleh di sini Pak, ini parkirannya di sini. Tapi tutup resto sebelahnya. Iya, tapi dia Nggak boleh. diusir sama petugasnya. Ya wes aku pindah akhirnya ya pindah di parkir di jalanan di depannya restoran itu tapi di jalanan. Dia tidak pernah kelarang kalau di jalanan. Jadi akhirnya kita makan pagi sore. Nah, Ya. peristiwa yang seperti itu kan bukan rekayasa ya.
tapi juga bukan dikatakan kebetulan. Direncanakan ya, direncanakan. Tidak direncanakan, ya. tapi juga bukan suatu kebetulan ya. Dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan, Iya. tidak ada coincidence, tapi semua ada di dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan tahu keinginan setiap kita, amin. Iya. Walaupun keinginannya Dita tadi makan di Jakarta, karena adanya di Jakarta, dia tidak tahu kalau sudah ada franchise-nya di Surabaya ya. Buat apa kita ke Jakarta, wong makanannya nanti ya toh ya sama. Ya akhirnya dia ngomong sudah dipuaskan, puas satu meja itu dientekno kabeh ya, kecuali godhong. Kecuali bungkusnya ikan apa itu? Brengkesan ya ndak dimakan, godhongnya. Ikannya juga habis. Pokoknya habis lah. Terus saya ngomong sampai rumah, enak apa enggak ya tadi itu ya? Saya ngomong kok enakan, rasa enakan makan soto di Tirsa gitu loh. Kenyang tapi puas tapi tidak macem-macem ya. Kalau mau makanan macem-macem itu masuk bisa nikmati. Enggak jelas ini rasanya kabeh soalnya ditumpuk undung ya. Diublek jadi satu di perut ini jadi gaduh-gaduh gitu. Makanan yang enak yang tadi pertama kita makan ditumpuk dengan makanan tidak enak. Karena ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka ya. Jadi ya cuma dicoba gitu. Ya itulah, kita kembali ke Alkitab. Di saat kita itu terpuruk, Allah melihat kita. Amin. Jika engkau hari ini ada keinginan tapi belum tercapai, Allah melihat ya. Allah akan menyelesaikannya bagimu. Amin. Amin. Kalau engkau punya target ini Desember harus masuk, ini target ini. Nah ini Bu Viken kan wis deg-degan atine sebab sampai akhir Desember belum tahu dia akan kemana. Wis persis Bapak Abraham ya toh. Disuruh pindah toko kemana nggak tahu. Pokoknya pindah ya wis Bu. Pokoknya nanti apa kata Tuhan kan gitu ya. Nggak usah stres. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Amin. Nah mari kita renungkan ya. Ini hari-hari yang sudah mau berakhir ini ya. Tanggal 31 sudah makin dekat. Tetapi kita percaya Allah melihat kita. Allah punya janji, yaitu masa depanmu penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Amin. Ya bisa aja terus manajemen ngomong sudah kamu ndak usah pindah wis di sini aja. Ya, itu kan lebih enak ya, ndak usah ngeluarin biaya renovasi, biaya usung-usung, biayaan ya. Tapi yakin dan percaya bahwa semua itu pasti terjadi yang terbaik. Seorang anak teman saya ini sakit ya, dibawa ke Pineng. Terus saya tiba-tiba ditelepon oleh rekan saya satunya, tolong doakan sebab ini akan diperiksa. Kan takut ya kalau orang diperiksa belum tahu jawaban itu takut pasti ya. Engkau kanker tak? Takut kanker. Engkau apa iki ya? Apa ini akan dakdikduk. Terus ya yuk berdoa ya. Saya berdoa. Terus akhirnya dapat jawaban karena harus nunggu jam 9 apa 10 gitu loh. Akhirnya hasil pemeriksaannya berkata bahwa ini tidak apa-apa, bukan kanker. Puji Tuhan, mujizat itu masih ada ya. Setelah itu ini hanya nanti perlu dikeluarkan cairannya gitu aja. Nah itu kan tindakan yang tidak mengambil nyawa ya, dikeluarkan cairan gitu ya. Jadi tapi lah kok ruang operasi ini penuh ya. Jadi besok aja gitu ya operasinya. Ditunda besok, sekarang diobati. Berarti hari ini ya? Hari ini tidak bertindakan. Berarti diobati dulu, nanti dilihat lagi. Kalau besok itu sudah baik, ya gak usah dioperasi. Loh itu loh Tuhan ya. Luar biasa. Kita imani, gak usah operasi lah. Nanti cairan akan terjadi ya. Ya, cairannya akan diserap tubuh dengan obat ya. Kita itu kan bisa lewat kencing, bisa lewat keringat, bisa lewat alat-alat pengeluaran dari tubuh kita ya. Jadi gini loh ya, Tuhan itu melihat kita, sikap hati kita, Tuhan melihat keadaan kita, Tuhan melihat pergumulan kita. Kamu nggak mampu, pasti
Tuhan tolong, pasti Tuhan memberi kemampuan, dan kemampuan itu dari Tuhan. Ini orang dua ini semalam habis makan-makan kekenyangan terus bikin donat. Donat. Siangnya enak ya makan-makan, malamnya yang enak ini Dan nganggur itu bikin donat. harus belanja dulu karena minyaknya habis. Kan harus minyak padat Good Fry ya. Luar biasa ya. Terus kita hujan pisan, hujan katanya. Ya aku bilang aku tidak terbuat dari garam. Jadi masih aku hujanan, aku ndak apa-apa. Malah seneng hujan-hujan ya. Dulu inget ndak? Waktu kecil itu lah seneng nek hujan ya toh. Ya Saya, udah, kita keluar jalan. jadi kita hujan-hujan. Iya. Belanja hujan-hujan. Cuma satu takutnya kepleset. Tapi ya lon-lon, pelan-pelan. Nah, baiknya itu pramuniaga ya, juga baik. Jadi enggak usah Pak, nanti diangkutkan katanya begitu ya. Dia tahu baik kita wis ini rambut putih ini tua. Ada baiknya disemir putih gini nih ya. Jadi wis ketok tambah tua. Akhirnya pramuniaga itu yang nganterin ke parkiran karena parkirnya itu Di toko terpaut satu rumah ya, jadi pindah halaman gitu ya. Nah, pulang masih ngadon, sudah ngadon tapi nyetak dan goreng sampai jam 10 ya. Tapi pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Bapak Gembala pikirnya mau ngewangi saya noping donat tapi tidur lagi. Sebentar lagi Tidur sebentar lagi. Itu bohong. Itu bohong. Jangan mengambil bantal meneh. Maksudnya hati kan Ngewangi. menolong tapi ya begitulah. Nah, tadi saya batin kok nggak turun ya orang ini, tapi kasihan wis biar aja ya. Jadi kan kalau kamu batin ada yang di ACC Tuhan, ada yang enggak ya. Tuhan tahu karena dia juga capek, aku bisa sendiri ya akhirnya terlaksana. Kalau kita habis buat itu kue itu ya, yang paling berat itu kora-koranya. Semua Pak kebagian kora-kora lah, soalnya kan ndak bisa ndak bisa bikin, jadi harus kora-kora ya. iya. Tapi kora-kora kalau di Hong Kong itu 1 bulan 50 juta loh. Ayo siapa yang mau kerja di Hong Kong? 1 bulan 50 juta cuma kora-kora piring. Mati urip kora-kora piring. Nggak percaya. Tangannya jebeber. Cuma tangannya ya pakai kaos tangan kan. Cuma Dingin. kora-kora. Barangkali Bu Reni mau pindah Hong Kong. Cuma gampang kan ngorai piring-piring gitu aja ya. Puji Tuhan, Allah melihat pengorbananmu, Allah melihat keadaanmu, Allah melihat penderitaanmu. Ayo kita berdoa. Haleluya, si Tuhan. Sungguh luar biasa firman ini kita tentang Hagar ini ya Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak menderita Hagar Tuhan, tapi kami tetap butuh Engkau Yesus. Kami tetap butuh perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itu kami tidak khawatir lagi atas segala hal yang kami hadapi di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu menyertai, memberkati kami, dan Engkau memberikan jalan keluar saat kami menghadapi suatu masalah, dan Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa menanggungnya, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut lagi menghadapi kehidupan dunia ini. Ya semuanya Engkau bisa atur yang terbaik bagi kami. Walaupun kami dalam keadaan sakit sekalipun, Engkau sanggup menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Amin. Dan Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan untuk kami mau lebih lagi dekat kepada Engkau Yesus, sehingga Engkau tolong saat kami butuh pertolongan itu. Engkau segera mengulurkan tangan-Mu berupa baku menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa melihat kami. Bahkan ketika anak-anak, ada malaikat yang selalu matanya memandang kepada Tuhan untuk melindungi anak-anak. Kami punya cucu-cucu, kami punya anak-anak yang tidak bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan melihat mereka.
Jika mereka mau melakukan kesalahan, Tuhan tolong arahkan yang baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami tidak mampu. Ketika kami tidak mampu, Allah yang akan memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Pada yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Pak Martin, Bu Feby, Bu Viken, Pak Henry, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Titik Sulistiani, Pak Yusak, Bu Ineke, Pak Saiman, Bu Saiman, Pak Elias, Bu Elias, Bu Lasma, Pak Simeon, Bu Simeon. Ya, semua yang sudah bergabung, yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan besok. Tuhan Yesus baik, Amin. menolongmu semuanya. Amin, amin, amin. Amin.